Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Oh, Rizky, ya silahkan duduk. Ya, ada apa Rizky? Terima kasih Bu, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Tidak, kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan nilai-nilaimu? Mungkin untuk akhir-akhir ini nilai saya sedikit menurun Bu. Terus tugas-tugas juga banyak sekali terjadinya, saya sering merasa cemas. Oh, begitu ya. Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Betul Bu, saya datang di sini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, coba sekarang kamu ungkapkan apa yang sedang mengganggu pikiranmu pada saat ini. Jadi gini Bu, saya tuh bingung karena saya tuh sering menunda-nunda tugas sekolah, padahal saya tahu itu tuh tidak baik Bu. Oke, jadi kamu bingung karena kebiasaan menunda-nunda tugasmu. Lalu, Iya Bu, terus di situ saya merasa cemas dan gelisah. Setiap kali ada tugas, saya tuh selalu berusaha mengerjakan, tapi saya malah menunda-nundanya dengan mungkin dengan waktu luang yang ada, saya menunda-nunda tugas tersebut Bu. oke, jadi kamu merasa cemas ya? Dan tampaknya menunda-nunda tugas ini membuat kamu tidak merasa tenang, seperti itu ya? Betul begitu? Bu, betul. Sampai saya itu kadang tidak nafsu makan dan sulit untuk tidur karena memikirkan tugas-tugas yang belum diselesaikan Bu. Ya, jadi hal ini sempat membuat kamu kehilangan nafsu makan dan sulit tidur. Kalau boleh Ibu tahu, sudah berapa lama situasi ini mengganggu pikiranmu? Mungkin kira-kira sekitar beberapa bulan terakhir Bu, sejak awal masuk SMA Bu. Oke, jadi sudah beberapa bulan yang lalu ya? Betul Bu, saya pun sering merenung, saya merasa tidak disiplin dan tidak bisa mengontrol diri. Oke, sepertinya kamu kesulitan untuk mengatur waktu dan juga prioritas. Apakah benar begitu? Ya Bu, benar begitu Bu. Rasanya saya ingin sekali berhenti menunda-nunda tugas, tapi kok rasanya susah sekali Bu. Oke, jadi kamu merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaan menunda, dan hal itulah yang menjadi pikiranmu saat ini. Betul Bu, karena itu saya belum berani mengambil keputusan untuk berubah sepenuhnya. Oke, begitu ya. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak Bu, lalu bagaimana ya Bu solusinya? Oke Rizky, sekarang kita coba teliti masalahmu lebih dalam ya. Dalam penyampaian kamu tadi, kamu bilang kalau kamu sering menunda tugas, sering merasa cemas dan mungkin merasa gelisah, bahkan sampai mengganggu nafsu makan kamu dan juga sering mengganggu tidurmu. Jadi kamu juga bilang kalau kamu kesulitan untuk mengubah kebiasaan itu. Apakah betul? Betul Bu. Oke, sebenarnya apa yang membuat kamu merasa sulit untuk tidak menunda tugas? Begini Bu, saya itu merasa terlalu banyak tugas dan sangat membosankan. Jadi saya lebih suka bermain game, nonton film, atau bahkan sering bermain bola ataupun futsal. Oke, jadi sebenarnya kamu itu tidak ingin mengerjakan tugas karena merasa tugas itu terlalu banyak dan membosankan, atau kamu memang merasa tidak bisa fokus tentang tugas itu? Mungkin saya rasa itu tugasnya terlalu membosankan Bu, dan saya jadi malas untuk mengerjakannya. Oke, pernahkah kamu memiliki pengalaman di masa lalu yang membuat kamu merasa malas atau menunda sesuatu, mungkin pada saat waktu SD begitu? Begini Bu, mungkin kalau dulu saat waktu saya SD itu saya pernah tidak mengumpulkan PR.
karena malas mengerjakannya. Oke, Lalu saya dimarahi Bu sama ibu guru dan dihukum berdiri di depan kelas. Nah, teman-teman saya itu menertawakan saya, Bu. Sejak saat itu saya jadi trauma kalau disuruh mengerjakan tugas, rasanya malas sekali. Oke, sepertinya kejadian itu membuat kamu merasa sangat malu dan tidak nyaman ya. Iya, Bu. Bahkan saya jadi sering berpikir kalau tugas itu selalu identik dengan hal yang tidak menyenangkan. Jadi waktu itu kamu dihukum karena tidak mengerjakan PR dan kamu merasa malas karena tugas itu menjadi pengalaman waktu SD ya. Lalu bagaimana kamu menyikapinya pada saat itu? Pada saat itu saya menangis, Bu, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi ternyata sampai sekarang saya masih sering menunda-nunda tugas tersebut. Oke, jadi saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kejadian itu sepertinya membuat kamu menjadi trauma dan mengaitkan tugas dengan sesuatu hal yang negatif. Iya, Bu. Karena kejadian tersebut saya trauma kalau melihat tugas. Rasanya ingin menunda-nunda terus. Saya sangat menyesal karena kebiasaan ini. Oke, selain itu mungkin ada yang belum kamu ungkapkan? Ada, Bu. Oke. Ketika saya masih kelas 8 SMP, saya pernah ikut lomba cerdas cermat mewakili sekolah. Nah, itu bisa diceritakan kepada saya? Saat itu saya kurang mempersiapkan diri, Bu, karena saya menunda-nunda belajar. Oke. Lalu akhirnya saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok saya kalah. Terus di situ saya sangat sedih, Bu, dan merasa malu. Oke. Lalu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya merasa sangat kecewa, Bu, dan menyesal. Saya berpikir saya itu tidak bisa eh, mengerjakan tugas, tidak bisa juara di lomba itu, dan tidak serius dalam belajar untuk berhasil, dan selalu menunda-nunda. Jadi ketika SMP kamu kalah lomba karena menunda belajar dan kamu merasa sangat kecewa atas kejadian tersebut. Apa kamu sudah berusaha mengontrol kondisimu saat itu? Iya, Bu, saya hanya berpikir setelah ini saya tidak mau ikut lomba-lomba lagi. Oke, saya mengerti perasaanmu ya Rizky ya. Apa ada lagi? Sudah, Bu, saya rasa itu saja. Oke, Rizky, mari sekarang kita coba cari solusinya bersama-sama ya. Di awal tadi kamu bercerita bahwa kamu sering menunda tugas, merasa cemas dan juga gelisah, serta kamu kesulitan mengubah kebiasaanmu itu. Sumber dari masalahmu ini ialah karena pengalaman negatif yang pernah kamu alami di masa lalu. Sekarang apakah saya boleh bertanya? Boleh, Bu. Oke, apakah kamu memiliki pengalaman yang positif terkait dengan penyelesaian tugas atau pencapaian sesuatu karena kamu tidak menunda-nunda? Ada, Bu. Waktu itu saya kelas 9 SMP, saya pernah mengerjakan tugas proyek IPA dengan sangat rapi dan tepat waktu. Saya mendapatkan nilai yang hampir sempurna dan dapat pujian dari banyak guru. Oke, luar biasa ya berarti ya. Kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik serta mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Iya, Bu, saya senang sekali pada waktu itu. Apa yang membuat kamu sangat bersemangat saat itu? Saat itu saya merasa bangga, Bu, karena usaha saya tidak sia-sia. Oke, jadi kamu menyadari bahwa kemampuan yang terdapat pada dirimu sendiri. Iya, Bu. Oke. Baiklah, apabila kita kaitkan dengan kebiasaan menunda tugas, menurutmu apa keuntungan yang kamu peroleh jika kamu mengerjakan tugas tepat waktu? Keuntungannya, saya tidak akan cemas lagi, nilai saya jadi bagus, meningkat, dan saya punya waktu luang lebih banyak. Oke. Selanjutnya, apa kira-kira kerugiannya jika kamu menunda-nunda tugas tersebut? Kalau saya
menunda-nunda tugas, mungkin saya rasa saya merasa stres, cemas terus-terusan, nilainya hancur, dan saya akan tertinggal oleh pelajaran di kelas, Bu. Oke, apa yang kamu katakan ini dari dalam hatimu sendiri atau hanya untuk menenangkan diri saja? Yang saya katakan ini dari dalam hati saya, Bu. Bagus ya, berarti kamu menyadari hal itu ya. Terima kasih, Bu. Oke, mendengar pengalaman yang pernah kamu lalui, saya yakin dan juga optimis kalau kamu bisa mengatasi kebiasaan menunda ini. Karena kamu memiliki potensi dan pernah menunjukkan bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Maksudnya, Bu? Jadi begini, kamu memiliki kesempatan yang sangat bagus saat ini untuk mengubah kebiasaanmu ini menjadi lebih baik, terutama di kelas 10 ini. Saya masih takut, Bu. Takutnya saya kembali menunda-nunda tugas. Ibu sangat tidak setuju ya dengan pernyataan itu ya. Kamu sudah melihat sendiri, hasil dari tidak menunda tugas itu jauh lebih baik. Kamu juga memiliki kemampuan untuk fokus dan disiplin. Ibu dan Bapak guru di sini juga melihat kamu adalah sebagai siswa yang sangat cerdas. Dan saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya Rizky, jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sebaik apapun pasti pernah melakukan kesalahan juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu belajar dari kesalahan itu. Hehehe. Iya sih ya, Bu ya. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu mulai mencoba untuk mengerjakan tugas ketika kamu menerimanya? Ya walaupun hanya sedikit, mungkin hanya 1 atau 3 nomor. Yang penting kamu bisa mengerjakan tugas ketika kamu menerima tugas itu. Siap, Bu. Saya akan mencoba untuk tidak lagi menunda-nunda tugas. Bagus, kamu tetap semangat dan yakinkan dirimu kalau kamu ini pasti bisa. Lalu tindakan apa yang kamu ambil setelahnya? Jadi sekarang saya merasa lebih bersemangat dan percaya diri. Saya akan membuat jadwal tugas harian, saya akan memecahkan tugas-tugas menjadi bagian-bagian kecil, dan saya akan langsung mengerjakannya. Lalu saya yakin, Bu, saya mampu untuk menjadi lebih disiplin dan tidak menunda-nunda tugas lagi. Tapi mengapa, Bu, kalau saya masih sesekali terpleset dan menunda? Tidak apa-apa jika sesekali kamu terpeleset. Yang penting kamu harus kembali lagi ke jalur. Nah, saya yakin nih kamu itu bisa menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih disiplin lagi. Amin, Bu, mudah-mudahan ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya sekarang merasa lebih lega karena sudah dapat memutuskan apa yang saya ambil nanti untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas itu. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri sesi ini ya, saya akan menyimpulkan apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir. Nah, di awal kamu bilang kalau kamu sering menunda tugas, merasa cemas, gelisah, dan juga kesulitan mengubah kebiasaan itu. Karena itulah kamu menjadi bingung dan belum bisa mengambil keputusan untuk berubah. Dan kamu takut untuk berubah karena pengalaman negatifmu di masa lalu. Kamu juga tadi sudah menceritakan pengalaman-pengalamanmu yang baik maupun yang negatif ya, ataupun juga yang positif. Kamu juga sadar bahwa pengalaman di masa lalu tersebut itu mempengaruhi kamu sekarang. Selain itu, kamu juga sadar bahwa kamu memiliki kemampuan yang bagus dalam menyelesaikan suatu tugas. Dan kamu memutuskan untuk membuat jadwal dan langsung mengerjakan tugas serta siap menghadapi tantangan dalam proses perubahan kamu. Selanjutnya, kamu sudah lega karena dapat mengungkapkan dan mendapat solusi yang baik untuk masalah kamu ini. Apakah benar begitu? Betul, Bu, benar sekali. Saya siap untuk berubah dan tidak menunda-nunda tugas lagi. Saya yakin mampu dan bisa menjadi lebih disiplin di kemudian hari. Oke, bagus. Ibu setuju ya apa yang kamu ungkapkan dan ibu selalu mendukungmu. Nah, jika nanti pada kemudian hari kamu menemukan suatu kesulitan, kamu bisa menemui ibu lagi dan
Ibu akan selalu membantu apa yang kamu alami. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya yang Ya. Ibu berikan. Ya, sama-sama. Baiklah Bu, kalau begitu saya izin kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya, silahkan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.